Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada. Bagi seorang pemimpin, KDM ini bikin dongkol ya. Iya kan? Gua sebel. Bapak, ya, ya Allah, yes, ini Bapak Gubernur kita, ya Allah, bentar Pak. Saat Prabowo, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy mengguncang DPR RI. Marwah para pejabat akan hilang ketika mereka sibuk mikirin honor, mereka sibuk tentang anggaran, bagaimana dapat uang tambahan. Kang Deddy tegas di sini, teman-teman, ingin merubah semua ya sifat-sifat mental miskin para pejabat agar benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya sekedar numpang hidup. Ya teman-teman, luar biasa ini ya. Coba kita lihat dulu videonya. Sebel gua. Ya bang, ngomong bang. Gila ini orang ini. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu. Iya, Ngapain gitu. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan. Mewakili. Sibuk ngurusin double jabatan, ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gua dongkol lihat KDM ini, sungguh gua dongkol bener. Dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden. Iya, oke. Kenapa dia jadi bagus gitu ya? Kenapa dia jadi benar gitu ya? Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa lu kebijakan lu didukung oleh rakyat? Kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa? kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit lebih baik. Dari situlah berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasalah. Dari situlah saya selalu punya keyakinan. Apa ya keyakinan? Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini bahkan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya. Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang. Kan begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPRD diomongin pasti duit, Pak. Pasti pendapatan. Kenapa? Kadurungku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman.
Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua, ATM-nya dipegang istrinya, ya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya, kan saya tahu itu loh. Makin kesini makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI saya pernah ngalamin, apalagi sekarang Bu, makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Saya tentu tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak, ya kan. Saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya. Nah ini, untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat, adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu, di desa itu ada potensi apa, anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya, RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun
ketiganya, itu anggaran sudah mulai diarahkan bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya. Setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia. Rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan, mungkin 66 masih dianggap pahlawan, 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri ini. Nah, inilah kerangka pikir dan kerangka pijak yang harus dibangun oleh kita secara bersama-sama, tanpa kita membicarakan berasal dari partai mana. Karena kita sama-sama berkomitmen membangun negara ini dengan baik, membangun keadilan sosial secara paripurna. Dan keadilan sosial hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan fiskal. Nah, yang terakhir, Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu, NPWP-nya Jakarta, sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak, yang kebagian demonstrasinya kami, Pak, tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak, ya, itu loh. Itu yang di Jabar, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini, ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang, mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya, sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang, tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian, gitu loh, Pak.
ada kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, apa namanya, gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum Pak, tidak sambil marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sampaikan ya di depan para anggota DPR yang mana terkait marwah pejabatnya akan hilang semua ya ketika para pejabatnya hanya memikirkan honor, hanya memikirkan ya rapat, dapat tukin dan yang lainnya. Teman-teman semua pejabat marwahnya hilang, bukan lagi pejabat kalau hanya berpikiran seperti itu saja. Harus ditekankan di sini untuk para pejabat dari Kang Deddy adalah tolonglah ya bekerja sesuai aturannya, bekerja sesuai tanggung jawabnya ya. Jadi seperti itu, jangan hanya mikirin honor, dapat uang makan seperti itu ya teman-teman. Ini ya tegas dari Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi pun warga bicara tentang Kang Deddy, yang mana Kang Deddy bikin dongkol para pejabat. Emang kenyataannya seperti itu teman-teman, kenyataannya seperti itu ya, karena kebijakan Kang Deddy pro rakyat, bukan pro para pejabat ya. Ini ya seperti itu kebijakan Kang Deddy ya. Wajar lah Kang Deddy mohon maaf bahkan ya dimusuhi oleh para pejabat yang rakus ya. Nggak apa-apa sekiranya itu benar, tegakkan ya teman-teman. Kita masyarakat mendukung pemimpin-pemimpin seperti ini, kita masyarakat mendukung ya, aksi-aksi pemimpin seperti ini yang mana nggak takut ketika menegakkan kebenaran. Itu aja ya teman-teman. Semoga Kang Deddy Mulyadi selalu ya teman-teman, dan ya terus menegakkan keadilan, kebenaran. Walaupun itu pahit teman-teman, walaupun itu pahit, kita belajar teman-teman, sedikit-sedikitlah kita belajar ya. Oke, semoga ada manfaatnya video ini teman-teman, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman. Semoga Kang Deddy selalu. Terima kasih, sampai berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.